Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusnita Aryani Saragi, guru PPKN di SMP Negeri 12 Tanjung Balai dan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya melaksanakan UKIN di kelas 9 SMP Negeri 12 Tanjung Balai. Materi pelajaran makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan yang lalu. Iya. Lalu Bu Yes mau bertanya lagi. Kira-kira siapa yang tadi pagi bangun jam 5? 1, 2, 3, 4. Ya, berarti hanya 4 orang. Berarti anak-anak ibu yang lainnya tidak sholat ya? Tidak sholat? Besok semua anak-anak ibu harus bangun jam 5. Kenapa? Karena anak-anak ibu harus melaksanakan ibadahnya. Harus sholat. Sepanjang anak-anak ibu masih bisa, anak-anak ibu harus laksanakan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, anak ibu Renaldi, silakan siapkan dan dilanjutkan dengan berdoa. Siap. Ayo nak, bagaimana sikap bersiap? Ayo lanjutkan. Nak. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi. Akbar, mana dasinya? Besok-besok jangan tinggal lagi ya.
Pancasila dari masa ke masa, Bu. Baik, beri dulu tepuk tangan untuk Rika. Luar biasa ya. Kira-kira anak-anak itu siapa lagi yang mau menambah? Saya, Bu. Silakan Anggini. Ada 4 pembagian sejarah di Indonesia. Yang pertama, Bu, penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan. Yang kedua, penerapan Pancasila pada Orde Baru. Yang ketiga, penerapan Pancasila pada Orde Lama. Yang keempat, penerapan Pancasila pada Reformasi. Baik, silakan duduk Anggini. Beri dulu tepuk tangan untuk Anggini. Benar yang dikatakan oleh Rika dan Anggini. Anak-anak ibu tadi malam sudah belajar atau belum? Bagus. Nah, pada pertemuan yang lalu kita mempelajari penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Hari ini kita akan mempelajari makna. Nah, anak-anak ibu, apa hubungan pembelajaran yang lalu dengan hari ini? Jadi anak-anak ibu, Indonesia bisa merdeka karena perjuangan para pahlawan Indonesia. Tapi ditambah lagi dengan berkat dari Tuhan. Siapa yang kenal Thomas Alva Edison? Ada yang kenal anak ibu? Oh, kenal Rika ya? Iya. Thomas Alva Edison ini merupakan orang yang sukses. Tidak ada satupun yang tidak mengenal Thomas Alva Edison. Bapak ini adalah penemu bola lampu. Rido, di rumahmu ada bola lampu, nak? Ada. Akbar? Oh iya, Akbar ada bola lampu di rumahmu, nak? Kira-kira apa yang terjadi kalau di rumahmu tidak ada lampu? Gelap. Sebesar itulah nak peran dari Thomas Alva Edison. Makanya dia orang ibu. Thomas Alva Edison sama seperti anak-anak ibu pada masa kecilnya. Dia belajar. Jadi anak-anak ibu, semua anak-anak ibu harus belajar. Gilang kira-kira kalau sudah mau besar, cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Oh, polisi. Anggini cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Wah, dokter. Rido? Wah, polisi. Rika? Oh, luar biasa. Anak-anak ibu, apapun cita-cita anak-anak ibu, itu tidak menjadi masalah. Anak-anak ibu harus bisa menjadi generasi yang tangguh dan tidak menyusahkan Indonesia. Dengan cara apa? Belajar. Nah, sekarang IPS baru. Ayo, silakan dulu siapa yang bersedia untuk membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, silakan Anggini. Oke, silakan. Siswa harus menghargai isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan baik. Selain mampu menghargai, anak-anak ibu juga dituntut untuk mampu bertanggung jawab dan disiplin. Siswa mampu menyusun laporan dan menyajikan hasil telah tentang makna alinea yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan diskusi, kita akan melakukan kegiatan tanya jawab. Nah, hari ini ada yang spesial, kita akan melakukan permainan. Kita akan bermain hari ini. Anak-anak ibu senang nggak? Ibu Yes mau menampilkan video. Silakan anak-anak ibu perhatikan video yang Ibu Yes tampilkan. Ayo diperhatikan, nak.
1942, Jepang menguasai Indonesia. Mereka berhasil mengambil alih kendali dari tangan Belanda. Jumlah yang terhibur sekira 4-10 juta orang. Banyak dari mereka yang mati mengenaskan kelaparan, kedinginan, sakit, disiksa, dibunuh, dan sebagian menjadi santapan binatang. Nah, kira-kira anak-anak ibu, bagaimana tanggapan anak ibu mengenai video tersebut? Coba dulu analisis dan berikan pendapat anak. Saya Bu, video tersebut menceritakan kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan dari yang saya lihat bangsa Indonesia menderita. Baik, silakan duduk Suhaila. Nah, oke, berikan tepuk tangan dulu Suhaila. Menurut saya, Bu, video tersebut menceritakan tentang kekejaman Jepang kepada bangsa Indonesia, Bu. Iya, silakan dulu Renaldi. Benar yang dikatakan oleh Renaldi. Iya kan? Tadi kalau anak-anak ibu lihat menderita nggak rakyat Indonesia? Menderita. Nah, beri tepuk tangan untuk Renaldi. Menurut saya Bu, video yang disebut suara Renaldi juga menceritakan tentang kerja bangsa yang menyiksa bangsa Indonesia serta merugikan bangsa Indonesia. Oke, luar biasa. Nah, benar. Semua yang dikatakan oleh anak-anak ibu itu benar. Dari ketiga pendapat teman-teman saya, Bu, video tersebut menceritakan bahwa semua negara yang ada di permukaan bumi ini harus merdeka karena penjajahan melanggar hak asasi manusia. Video yang baru IAS Ibu tampilkan itu mewakili makna dari alinea yang pertama. Ayo diperhatikan, Nak. Kira-kira sebelum Ibu IAS yang menjawab, ada nggak anak-anak Ibu yang mau coba menjawab pertanyaan dari Anggini? Bu, saya mau menjawab pertanyaan Oh, ini. silakan Rika. Menurut saya itu semua tidak benar karena Indonesia merdeka berkat perjuangan para pahlawan yang rela gugur di medan perang, Bu. Iya, benar. Nah, yang dikatakan oleh Rika itu benar Anggini. Indonesia merdeka bukan karena pemberian Jepang, tetapi Indonesia merdeka karena kerja keras bangsa Indonesia. Meskipun pada waktu itu perlengkapan senjata Indonesia tidak sehebat bangsa Jepang, tetapi karena Indonesia mau bersatu dari Sabang sampai Merauke, Indonesia bisa merdeka. Kita masuk ke pembahasan video kedua. Kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapat mengenai video yang baru saja kita saksikan? Dalam video tersebut terlihat seorang pemuda yang mengucapkan kemerdekaan mereka. Oke, terima kasih Emilio, benar. Ada lagi? Saya, Bu, Anak ibu silakan Nadila. menurut saya setelah melihat video tersebut kemerdekaan harus bisa diisi dengan negara yang merdeka dengan hukum. Oke, beri tepuk tangan untuk Ibu. Ada lagi? Saya, Bu, Oh, anak ibu Gilang, silakan Nak. menurut saya, Bu, video tersebut para pahlawan sedang berjuang meraih kemerdekaan. Oke, benar. Beri tepuk tangan untuk kita. Saya, Bu, setelah melihat video tersebut, kami sebagai generasi Indonesia harus bisa menghargai pengorbanan para pahlawan dan belajar, Bu. Iya, luar biasa. Nah, yang paling penting itu yang dikatakan Desiana, bahwasannya
tersebut menceritakan bahwa perjuangan sebagai cita-cita bangsa Indonesia telah mencapai waktunya, yaitu dengan adanya proklamasi, Bu. Iya, beri tepuk tangan dulu. Iya. Anak ibu silakan perhatikan video yang barusan Ibu Yaya tampilkan menceritakan tentang makna alinea yang kedua, bahwasanya kemerdekaan yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia harus diisi dengan kegiatan positif. Karena apa? Kemerdekaan yang sekarang kita raih itu ada hubungannya dengan perjuangan para pahlawan di masa lampau. Untuk itu anak-anak ibu, Ibu Yaya tekankan sekali lagi, silakan anak-anak ibu berikan yang terbaik untuk Indonesia. Ayo, sama-sama. Semuanya kami yang merdeka dan hormati. Oke. Tidak ada telepon dan kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan untuk bertaraf. Kalau bangunan kami berperang dan bongkar dengan mulia, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Kalau yang itu tuan-tuan tidak dapat mengamalkan kami pasti dibantu Tuhan, kami pasti akan merdeka. Kira-kira anak-anak ibu tahu nggak tadi siapa yang berpidato tersebut? Tahu nggak? Iya, benar yang dikatakan anak ibu Anggini. Beliau adalah Soekarno. Nah, anak-anak ibu, setelah mengamati video yang baru saja ibu tampilkan, siapa yang bisa menganalisis dan memberikan pendapat? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, anak ibu Adriansa, silakan. Menurut saya, dalam video menceritakan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan para pahlawan, Bu. Baik, beri dulu tepuk tangan untuk ada lagi yang mau menambah? Saya, Bu. Oke, silakan jadi. Menurut saya, Bu, video tersebut menceritakan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan, Bu. Baik, silakan duduk gadis. Nah, benar yang dikatakan oleh Adriansa dan gadis, bahwasanya anak-anak ibu, kemerdekaan yang diraih oleh negara Indonesia bukan hanya perjuangan para pahlawan semata, tetapi karena berkat dari Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Ayo diperhatikan. Silakan dulu anak-anak ibu analisis dan berikan pendapat. Apa yang bisa anak-anak ibu sampaikan? Menurut saya, Bu, gambar tersebut menceritakan Indonesia telah merdeka. Oke, nah benar. Mari dulu kita pegang kemarin lagi. Video tersebut menceritakan bahwasanya Indonesia telah merdeka. Nah, lalu yang berikutnya dari video tersebut menjelaskan makna alinea. Sebelum kita lanjutkan, mari dulu sama-sama kita mengucapkan pembukaan. Ya, Undang-Undang Dasar Negara
Kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok. Ibu akan membagi anak-anak ibu ke dalam 4 kelompok. Silahkan anak-anak ibu dengarkan namanya. Silakan dengarkan namanya. Ibu akan memanggilkan nama ketuanya dahulu. Ketua kelompok 1, Rika. Baik anak-anak ibu, semua sudah berada di dalam kelompoknya kan? Oke, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, Ibu YS akan membagikan LKPD-nya dahulu. Nanti Ibu YS akan menjelaskan bagaimana anak-anak ibu mengerjakannya. Begini ya nak, pada waktu mengerjakan LKPD ini, tadi kan kita sudah sama-sama saksikan video. Anak-anak ibu harus ingat ada dari soal ini jawabannya berhubungan dengan video. Nah, lalu yang pertama anak-anak ibu baca dahulu langkah-langkah kerjanya. Setelah itu anak-anak ibu lihat soalnya. Nanti di sini ada. Nah, silahkanlah anak-anak ibu kerjakan. Waktu mengerjakannya itu 30 menit. Ayo, bagaimana kelompok ini? Iya, berdiskusi ya. Semua harus bekerja. Oke. Kelompok ini nomor berapa? Oh, udah mau selesai. Ayo, semua dikerjakan ya. Iya. Apa itu, Nak? kepada dunia semangatku yang Iya, kelompok ini udah seperti apa? Daku ini jiwa raga ini selaraskan keangkuhan Waktunya 5 menit lagi. jemari Kelompok pertama tampil kelompok Rika. tuliskan Lalu dilanjutkan Anggi. Ayo, diajar dulu ya. Mari kita lakukan. Kalau kelompok 1 sering dulu. Kalau kelompok 1 sorak-sore. Sore. Kalau kelompok 1 sorak-sore. Ayo anak-anak ibu semua dengarkan. Kondisi Indonesia pada masa penjajahan. 1. Rakyat Indonesia tidak dilayani saat sakit. 2. Adanya pemaksaan kerja pada oleh Belanda. 3. Rakyat Indonesia dilarang untuk menuntut ilmu di sekolah. 4. Membuat jalan dengan tenaga rakyat Indonesia sendiri. 5. Rakyat tidak memiliki kebebasan dalam menciptakan suasana pemerintahan yang kondusif serta melakukan tindakan-tindakan terhadap gerakan yang memecah bangsa Indonesia. Demikianlah ini yang dapat saya sampaikan. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Saya ingin bertanya kepada kelompok kita, mengapa negara asing banyak yang menjadi Indonesia? Menurut kelompok kami, karena negara Indonesia kaya akan sumber daya alam, serta posisi Indonesia yang strategis. Nah, bagaimana ini? Apakah bisa menerima? Bisa, Bu. Oke,
Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok Rika. 10 bari-bari menggadang kok juga pesta dimakan apinya kesurupan. Kondisi Indonesia pada masa penjajahan. 1. Rakyat Indonesia sudah dilayani saat sakit. 2. Adanya pemaksaan. Baik, nah Nana Ibu, dari pemaparan kelompok Sri, ada yang mau bertanya? Oh, Nana Ibu Nurul, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok Sri, mengapa penjajahan melanggar hak asasi manusia? Ayo nak, kata kelompok Nurul, mengapa penjajahan melanggar hak asasi manusia? Menurut kelompok kami, karena menjajah itu gaji saudara yang menjajah. Oke, karena kata kelompok Nurul, penjajahan itu sangat kejam. Bagaimana Nurul? Ayo nak, mulai. Mana suaranya kelompok 4? Hore! Hore! Kelompok 4. Kami dari kelompok 4. Hore! Di mana ada yang rajin, ada yang rajin, ada di kelompok 4. Di mana ada yang disiplin, ada yang disiplin, ada di kelompok 4. Kelompok 4 hore! Kelompok 4 hore! Kelompok 4 ada di sana-sana. Oke. Semangat kelompok 4 ya. Ayo silakan kelompok 4. Sini dong. Ayo. Kondisi Indonesia pada masa penjajahan. 1. Rakyat Indonesia tidak dilayani saat sakit. 2. Adanya pemaksaan kerja rajin oleh Belanda. 3. Rakyat Indonesia dilarang untuk menuntut ilmu di sekolah. 4. Membuat jalan dengan tenaga rakyat Indonesia sendiri. 5. Rakyat tidak memiliki kebebasan dalam berbicara dan berkumpul. Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Oke ya, tidak ada ya. Jika tidak ada, mari beri tepuk tangan untuk kelompok Nurul. Oke, nah tadi kan anak-anak ibu sudah selesai presentasi. Seperti yang BS katakan, hari ini kita akan bermain game. Nama gamenya itu roda putar ajaib. Nah, jadi begini, Bu YS sudah siapkan 2 buah set kartu. Nanti kartu yang pertama akan Bu YS bagikan sama semua anak ibu. Lalu Bu YS sudah siapkan roda putar ajaibnya. Bagaimana rodanya? Keren tidak? Baik ya. Nah, untuk kartu ini Bu YS nanti akan kocok. Misalnya seperti ini kan, Bu YS kocok. Terus ibu cabut deh, misalnya nomor 17. Maka anak ibu yang memegang kartu nomor 17, dia maju ke depan untuk memutar roda ajaib. Paham kira-kira? Oke ya, Bu YS bagi dulu kartunya ya. Nah, tapi begini nak, di dalam roda putar ajaib ini ada pertanyaan. Nah, maka itu anak ibu tutup dulu bukunya semua. Nah, bagi anak ibu misalnya Anggini maju. Terus nanti Anggini buka daftar pertanyaannya. Kalau Anggini nggak bisa menjawab, boleh minta bantuan kelompok. Tapi kalau bisa menjawab, tidak perlu bantuan kelompok. Paham? Oke. Siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan di roda putar ajaib akan mendapatkan hukuman. Tapi bagi siapa yang dapat menjawab akan mendapatkan hadiah, yaitu senyuman. Bisa? Oke, kita mulai ya. Nah, pegang-pegang kartunya nak, jangan sampai tertukar. Oke. Bukunya ditutup, tidak boleh kurang. Oke. Ayo semua lihat biasa. Nanti dipikir biasa tipu-tipu. Oke.
9. Oke, jatuh ke nomor 9. Nomor 9 ya anak-anak ya. Silakan bilang ambil nomor 9. Sepertinya rodanya terlalu berat ya. Oke. Silakan dibaca Gilang. Sebutkan sapa Pengarang lagu Indonesia Raya. Ayo, siapa Gilang? LDWR Supratman. Siapa? WS Supratman. Benar atau tidak? WS Supratman ya, nanti dikirain curang. Oke, Anggini silakan memutar roda putar ajaib ini. Oke, anak-anak ibu ternyata jatuh di angka 4. Ayo Anggini silakan diambil. Sepertinya Anggini ini akan Analisis dan sebutkan tujuan negara Indonesia. Oke, kira-kira Anggini bisa menjawab? Bisa, Bu. Oke, berarti Anggini nggak perlu bantuan. Silakan Anggini. Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oke, benar nggak yang dibilang Anggini? Berikan tepuk tangan untuk Anggini. Baik, nah gamenya sudah selesai. Anak ibu, tadi kan kita sudah selesai melakukan presentasi kelompok. Kita juga sudah selesai melakukan game roda putar ajaib. Nah, anak ibu, kira-kira siapa yang bisa memberikan atau membuat kesimpulan atas kegiatan presentasi kita hari ini? Saya, Bu. Oke, anak ibu, Suhaila. Menurut saya, Bu, bahwa kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan sangat menderita. Nah, beri tepuk tangan untuk Suhaila. Yang didapatkan dari presentasi tadi, Suhaila menjadi semakin berani untuk mengungkapkan pendapat. Lalu tadi kata Suhaila bahwa kondisi bangsa Indonesia sangat menderita. Nah, anak-anak ibu, sekarang silakan ketua kelompok kumpulkan LKPD yang udah ibu bagi tadi. Ayo, semuanya kumpulkan. Oke. Berdasarkan hasil analisis Ibu YF, kelompok yang terbaik jatuh kepada kelompok Anggini. Tepuk tangan. Oke, anak-anak ibu, kita sudah selesai melakukan kegiatan diskusi. Lalu tadi Suhaila sudah menyampaikan apa yang dia dapat dari kegiatan hari ini. Nah, anak-anak ibu, Ibu YS sangat bangga sekali sama anak-anak ibu. Karena semua anak-anak ibu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Anak-anak ibu sudah berani tampil ke depan. Beri dulu tepuk tangan untuk anak-anak ibu. Oke. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan atas kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, anak ibu juga silakan nak. Menurut saya, Bu, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah makna linear pertama, pernyataan kemerdekaan, makna linear kedua, menceritakan kemerdekaan sekarang.